aku ingat karya anak itu kan ngomongin learn, achieve, earn. Ya, learn, achieve, earn. Hari ini Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Saling Berguru. Udah edisi yang ke beberapa nih ya, kita makin seru, makin dalam obrolannya. Masih bareng sama saya Faisal Kamal, ada Mas Ili sama sesi yang ini ngobrol sama Mas Muhami Akbar. Mas Ili, apa kabar? Kak Akbar? Sehat. Lanjut nih kita ngobrol lagi ya. Siap. Sesi yang sebelumnya obrolannya bagus banget. Ada poin yang aku sempat tangkap lagi, di mana proses ketika Kak Akbar mendampingi remaja-remaja di Karya Anak, beberapa orang sudah mulai terlihat proses yang baik. Yeah. Keberhasilannya ya pasti kita doain terus. Nah, menurutku ini sesuai sama harapan kita sih ketika kita bangun Karya Anak ya, Mas Ili, Kak Akbar, dari awal. Yeah. Kita mendoakan prosesnya, terus kata kunci tentang kemandirian, mandiri, membuat anak-anak tahu target apa yang mereka mau capai. Terus on proses, aku nemuin satu keyword tentang bersikapnya mereka tuh, jadi kayak mereka punya kedaulatan buat dirinya sendiri. Bagaimana mereka membangun kompetensinya, bagaimana mereka bersikap sama keluarga, akhirnya sikap sama lingkungan, sama komunitas, sama mentor. Nah, berdaulat sama diri sendiri itu jadi kata kunci yang sering dibahas, terutama Mas Ili sering ngobrol tentang kedaulatan. Prasangka baik pada diri sendiri, lalu berprasangka baik pada orang lain atau proses yang sedang dijalanin. Ya, terutama ketika aku melihatnya ini kan waktu ya, zamannya lagi digital, teknologi, kita mengajak atau memperkaya materi-materi pembelajaran dengan sesuatu yang sifatnya digital, teknologi. Aku sih penasaran sama Kak Akbar sih, karena kan aku bawa ide untuk kompetensi remaja itu ke teknologi yang mana, karena kan Juru Hub sendiri kan teknologinya kan punya teknologi sebelumnya, semakin kesini teknologi kan berbeda kan, digital full kan. Kasih ini dong Kak Akbar, kasih masukan tentang tadi Mas Ili bilang tentang hari ini digital itu seperti apa? Iya. Wah, menarik bahasannya. Ya, setuju. Pertama, poin berdaulat itu memang harus berangkat dari prasangka yang baik terhadap diri sendiri. Ya. Itu kan kredo ya. Barang siapa yang menguasai pikirannya, kemudian menguasai bicaranya, menguasai tindakannya, tindakan itu jadi habit, kemudian habit itu kemudian membentuk suatu karakter. Nah, karakter ini yang bisa menentukan orang sukses atau enggaknya. Iya kan? Kita belajar itu 5 tahun lalu, 7 tahun lalu. Saya ngobrol dengan Mas Ili, bahasan tentang berprasangka baik terhadap diri sendiri aja tuh udah dalam waktu yang lama gitu. Ya, kemudian memang hari ini kemudian tantangannya anak-anak adalah teknologi sih, Mas. Hari ini ya? Hari ini. Kemudian akhirnya kan balik lagi harus bersikap ya, Mas ya? Bersikap. Harus bersikap, teknologi ini mau akan jadi distraksi atau justru kita tumpangi gitu. Ya, alhamdulillah per 2021 kemarin kita bikin lagi, Mas, satu konsep belajar yang baru. Alhamdulillah yang kali ini belajarnya dibodalin. Jadi dari 2016 ya, Mas ya, 2017 itu kita belajar tentang teknologi blockchain. Riset awalnya Mas Ili yang biasa, yang mantik, yang bikin masalah. Teknologi blockchain, kemudian kita sempat mendalami bahwa ya kita percaya bahwa ke depan ini teknologi blockchain ini akan jadi salah satu yang mesti didalemin karena ini menguraikan banyak persoalan menurut kita.
menguraikan banyak persoalan, terutama yang berkaitan dengan aset kita ya, aset apapun, mau dia digital, mau yang memang bentuknya fisik. Yang saat ini hari ini tidak berdaulat terhadap aset kita sendiri. Uang kita taruh di bank. Siapa yang paling berpengaruh atas aset kita hari ini? Pasti kan ada pihak ketiga, ada bank gitu. Kita mau aku transfer ke Mas Isal, pasti harus pakai perantara pihak ketiga. Gitu. Itu sih concernnya adalah tentang berdaulat terhadap aset kita. Kita ini ngomongnya sok banget ya soalnya. Uang bisnis UKM, bisnis di kampung aja ngomongnya berdaulat terhadap aset. Wah, parah. Oke, sebentar. Baik, menurutmu kenapa kita harus mulai memasuki belajar era blockchain? Banyak faktor, Mas. Tadi salah satunya aku sebutin, blockchain kemudian menguraikan banyak persoalan-persoalan yang ada di masyarakat kita ya, Mas ya. Kemudian menurut saya ya, terlepas dari kemudian turunan blockchain itu kemudian apa aja, bahwa teknologi ini adalah soal kemanfaatan. Menurut saya banyak manfaat yang bisa dihasilkan dari perkembangan teknologi blockchain yang hari ini kita saksikan bersama gitu. Banyak sekali turunannya, banyak sekali digital aset yang kemudian bisa dimanfaatkan untuk kemaslahatan banyak orang gitu. Menurut saya soal kebermanfaatan itu, Mas. Realnya seperti apa sih manfaat itu yang bisa kalau misalkan dieksplorasi, dielaborasi oleh masyarakat kita orang awamnya apa ya misalnya? Contohnya gini, Mas. Aku cerita yang sedang dikerjain sama kita ya, Mas. Iya. Yang dirimu sekarang bikin PT baru itu ya. Kita hari ini bikin PT Nifty Teknologi Edukasi. Nah, si Nifty ini ya, Nifty Educate ini adalah perusahaan yang berbasis pendidikan, tapi menggunakan teknologi blockchain sebagai sarananya. Jadi Nifty adalah platform pendidikan untuk anak usia dini, untuk anak usia 3-8 tahun, yang nanti orang tuanya bisa mengunduh atau mendownload materi-materi pembelajaran untuk anak usia dini, kemudian mendorong orang tua untuk bekerja sama dengan anaknya atau menemani anaknya, memberdayakan anaknya mengerjakan worksheet, mengerjakan printables, mengerjakan atau membacakan cerita. Nah, sumber dari worksheet, printables, lesson plan, ada cerita, nah, itu ada di tempat kami. Nah, setiap orang yang kemudian mengakses dan mendownload, kemudian berlangganan di tempat kami, itu akan mendapatkan reward point. Nah, reward itu yang kemudian bisa ditukarkan dengan token. Nah, itu yang kemudian token itu kemudian bisa dikonversi menjadi rupiah. Salah satunya itu. Kemudian belum lagi ketika kita ngomongin NFT. Nah, ini yang coba kita kombinasikan. Jadi platform belajar, kemudian ada kita ngomongin tokenisasi, kemudian kita ngomongin NFT. Nah, belum lagi NFT yang kita akan coba kombinasikan ke Nifty gitu. Jadi orang bisa beli NFT. Orang siapapun, nggak harus punya anak gitu. Misalkan Mas Isal atau Mas Ili kan sekarang anaknya udah gede-gede gitu. Wah, aku buat siapa gitu? Ya aku beli NFT aja. NFT ini yang kemudian dipinjamkan kepada masyarakat umum yang mereka mau akses tapi nggak punya kemampuan secara finansial untuk berlangganan. Nah, ini aksesnya bisa diakses dari orang yang punya NFT ini. Atau konsepnya adalah kayak beasiswa, kayak scholarship. Iya, kayak scholarship itu. Jadi aku punya NFT ini punya akses untuk masuk ke platform ini. Misalkan saya orang tua nggak mampu nih, atau ada orang tua yang nggak mampu,
aku pinjemin deh gitu. Nanti hasil dari dia belajar proses gamifikasi itu kemudian bisa dibagi 2 atau nanti tergantung akadnya aja. Mau 70-30, mau 60-40, 50-50 terserah gitu. Nah itu yang coba kita kembangkan hari ini, Mas. Sekarang ya. Kalau platform itu sekarang posisi sudah siap, sudah berapa persen? Kalau platform edukasi ini masuk ke 50%, teknologinya sekitar 40%. Kira-kira di launch rencana kapan, Pak? Launch akhir Juni. Akhir Juni kita udah launch, kemudian pokoknya awal Juni kita udah beta testing. Oke. Kemudian akhir Juni di bulan keempat kami running. Awal bulan keempat kami running atau di kuartal kedua kami launch. Ya. Mohon doanya Mas Isal, Mas Silik. Ya, semoga lancar ya, Pak. Ya, karena ini pola baru di komunitas kan kita bergerak kan lama di bidang visual kan, Mas. Ya. Kemudian ya ini nyobain startup ala komunitas. Ya. Ya, itu salah mungkin kebetulan kita kan sering ngobrol. Ya. Kedaulatan yang terus kita bayangkan itu sebenarnya sesimpel apapun yang sekarang hadir itu sebenarnya kita punya hak untuk mengaksesnya dan mengkonversi itu menjadi kemungkinan-kemungkinan baru buat kita. Apakah itu menjadi ilmu, apakah kemudian dilanjutkan bisa menjadi bahkan rezeki buat kita. Bisa rezeki saudara, tapi bisa dikonversi beneran menjadi rezeki secara currency. Hari ini kan dimungkinkan semuanya ya, Beh. Seperti kayak kata Sayyidina Ali itu kan, jadi konsep tentang berpikir kedaulatan itu kan bukan hari ini, tapi ini kan sudah dimulai di zaman tabiin dahulu. Bahwa setiap manusia itu punya haknya sendiri, yang hak itu apakah hak berhasil atau hak sukses itu kan dikembalikan kepada kita sendiri. Maka Sayyidina Ali ngendika itu kan didiklah anakmu sesuai zamannya. Nah ketika ngomong zaman itu kan kita pun sebenarnya anak zaman kan, yang usianya mungkin sudah di atas 50 tahun, yang dirimu dengan usia sekarang ini kan juga jadi anak zaman, harusnya kan berhak juga menumpang itu, menumpang apa berselancar di atas waktu ini. Mungkin bisa mbok tambah Sal. Ya, aku ngelihat konsentrasinya pada ketika ada teknologi, terus komunitas tuh bersikap karena punya kedaulatan itu kan, nggak nungguin dari mana, nggak nungguin ada kebijakan apa, bahkan kebijakan belum ada aja komunitas tuh ngambil sikap untuk jalan. Tadi Kak Akbar ngomong 2017 riset blockchain 2016 ya kita ya? 2016 udah mulai ya? 2016 udah itu BTC masih, Bitcoin masih harga, aku masuk harga 20 juta. 20 juta. Aku masuk 28 juta. Ya, aku 20 juta. Iya, bayangkan komunitas pada posisi yang bersikap itu masuk aja riset. Teknologi baru di riset, lalu jika ada update, ada kabar baik, lalu itu dibagi informasinya ke dalam komunitas. Nah, menurutku kedaulatan yang awalnya buat diri sendiri, tapi tadi Mas Akbar ngomong lagi, kebermanfaatannya bisa diberikan buat komunal, buat komunitas. Aku ngeliatnya ini jadi satu ekosistem yang dari tadi awal kita omongin beneran seduluran. Kalau masih bilang urusannya memang akhirnya memikirkan rezeki saudaranya, sedulurannya, untuk bisa ngebangun setiap manusia itu menjadi manusia yang bermanfaat buat orang lain. Walaupun pertamanya pasti bisa mengoptimalkan potensi diri sendiri dulu. Itu sih yang aku lihat Mas Ili tentang kedaulatan yang tadi Mas Ili bilang, termasuk juga ngomongin waktu. Hari ini kan ya benar-benar teknologinya memberikan anak-anak remaja di kara anak tuh kesempatan untuk digas terus-terusan Mas Ili. Nifty jadi PT hari ini. Alhamdulillah. Ya. Nifty teknologi edukasi. Satu PT lagi nih Mas Ili, berarti kan menyumbang. Alhamdulillah kan. Menyumbang pada negara lagi kalau Mas Ili bilangnya. Ya. Bayar kok ya kayak pajak pasti. Ya. Dan yang seru perlu tahu.
bahkan proses dia itu di grant loh. Bukan karena bootstrap dalam arti kita patungan dan sebagainya, tetapi bahkan sekarang komunitas diakses beberapa platform kan hari ini kan. Kita bersyukur kan. Ingat banget aku itu tuh prosesnya. Cerita sih siapa cerita Kak. kasih grant? Cerita bisa dapat grant. Ini menurutku tidak lepas dari proses kita belajar dari 2016, 2017 itu sih Mas. Karena kalau kita tidak punya basic knowledge yang kuat terhadap teknologi blockchain gitu ya, kita nggak akan bisa sampai ke tahap ini. Kemudian kita diakses oleh, jadi salah satu pemberi dana hibah yang kita terima hari ini itu platform salah satu digital asset protokol ya, namanya NIR Protocol. Nah, itu punya representatif dari Indonesia, itu kelompoknya marketplace NFT namanya Paras. Nah, itu kemarin kita ngobrol bareng, diskusi bareng, dan merasakan vibe yang sama. Kemudian ada apa ya? Ya mereka merasa bahwa ini perlu dicobain gitu. Ya itu akhirnya proses belajar kami pun alhamdulillah ada yang mendanai. Nah ini bisa jadi nggak tahu pintu rezeki kita juga, tapi nggak bisa diakses kalau nggak melalui proses learn-nya itu Mas. Menurutku gitu. Setuju sih. Jadi memang proses belajar itu akhirnya kita sepakat nggak pernah bisa berhenti ya. Setuju. Ya. Jadi aku membayangkan aku ini kapan pensiun? Justru pemantiknya masih gitu. Gimana? Lah kita kan ya aku 30-an lah, usia 30-an saat itu masih usia 20-an gitu. Masih yang udah tua. Masih udah tua loh. Iya, 30, 40, 50. Masih yang udah tua aja belajar dan memantik kita untuk bergerak terus gitu. Dan ini teknologi baru loh, dan seusia Masili aja bahkan tokoh loh, banyak tokoh yang tergagap-gagap hari ini ngomongin teknologi blockchain itu banyak yang pelo Mas. Lah iya, kita tahu. Justru kita hari ini belajar sama Masili. Ini kan filosofi blockchain itu kan sama dengan proses kita belajar ini di komunitas bahwa gotong royong. Value-nya sama. Ya kan, kemudian kita sebut sebagai desentralisasi. Kan itu hari ini punya di komunitas. Iya. Punya kesetaraan. Betul. Iya, setara. Terus apa lagi? Scalability. Jadi bagaimana skala seseorang bisa di upscaling dengan sangat cepat dengan banyak hal di protokol-protokol yang tersedia itu. Sebenarnya kan orang tinggal hari itu apa sih yang mau kita belajar kita tidak bisa itu. Ini kan balik lagi kembali kepada kesadaran kedaulatan kita, mau one step ahead terus enggak itu. Kan gitu ya, Pak? Iya. Itu sih akhirnya kita didorong, ditarik terus untuk moving forward itu. Yang ya alhamdulillah hari ini kita kalau orang ngomongin NFT ya, kita coba mengulik NFT dari sisi bisa nggak sih dikombinasiin sama pendidikan gitu? Nggak hanya ngomongin tentang hari ini kan play to earn, ada beberapa teknologi yang mengadopsi konsep play to earn, jadi sama sebetulnya gitu. Ya, dirimu nanti malah mulai learn to earn. Orang sekarang belajar aja bisa dikasih currency loh hasilnya. Kan gila hari ini. Iya benar ya. Iya. Kita masih di titik karir anak masih di titik anak belajar berbayar, lalu kita kasih reward dengan uang saku di beberapa proses gitu. Di digital currency yang Kak Akbar bangun ya benar-benar learn to earn. Mereka belajar langsung dapat reward. Bisa dikonversi. Konversi ya. Sekarang pertanyaan gini, Bay. Mungkin nggak PT Karir Anak itu ke depan itu dibangun basis berpikirnya di atas blockchain, bisa nggak? Ya justru harus dimasukin Mas. Oh, itu salah. Belajar lagi. Depan harus dimasukin karena ya Karir Anak kan wah potensinya gila sih. Ngeliatin ngomongin potensi sumber daya manusia aja deh. Gitu. Nah ini kan gila lah. Ya harus menurutku ini kan teknologi siapapun berhak tadi landasan berpikirnya adalah siapapun berhak untuk
berselancar di atas waktu, berselancar di atas teknologi ini kan. Ya, kesempatannya sangat sama possible, ya. kesempatannya sama menurutku gitu. Didiklah diri kita Sesuai sesuai zamannya. zamannya. Jadi Iya benar. diri sendiri ya. Iya, karena belajar tanggung jawab pribadi, nggak Betul. bisa ngandelin orang lain. Iya, di parenting didiklah anak, tapi Ya. secara personal kita akhirnya memaksa diri kita untuk mendidik diri sendiri, ngikutin zamannya hari ini. Bener loh, kalau di parenting itu bahkan kita sebagai orang tua yang belajar kan kita, Setuju. bukan anak kita. Setuju. Anak itu kan di proses kedua, Iya. kan Iya, gitu. iya. Di Orang parenting, tuanya dulu yang iya kan? belajar. Iya. Itu kan Setuju. apalagi di homeschooling. Wah, Yang orang tuanya yang harus belajar beneran. benar-benar. Dan kita rata-rata putra-putra kita nggak sekolah semua. Nih Mas Akbar siap-siap lagi. Anaknya nih. nggak mau sekolah. Aku tawarin sekolah nggak mau, ya udah. Piye meneh kan? Yalah, kita bikin platform buat anak-anak kita, buat anak orang aja kita kasih belajar. Masa anak kita sendiri kita nggak fasilitasin. Ya. Padahal salah satu ide karir anak berdiri ya karena aku memfasilitasi anakku awalnya. Sama. Ya dong, bener. Kan sama. Nifty kan pematiknya ya karena anakku butuh platform untuk belajar. Iya. pembelajaran prasekolah, bener. Usia 5 tahun kan. Out ya. Nanti di sesi berikutnya cerita tentang Nifty, ntar waktu mulai Oh, iya. launching itu loh. Oh Siap. iya, siap-siap Di persiapan awal- launching ya. Awal Juni ya mulai Ya, betanya, siap-siap. nanti Juni akhir. Ya, persiapan launching, ngobrol lagi. Boleh. Bahkan kalau perlu kita dikasih banyak data yang lihat prosesnya kayak apa, ke depannya kayak apa. Kan karena anak juga bisa ikutan kontribusi. Kan selama ini kan Nifty bisa bisa bekerja sama atau bisa bareng sama anak-anak karena anak kan ngebangun Nifty-nya. Karena ya balik lagi ya anak-anak karir anak. Kemudian jadi Relawan Bagian juga. bikin tim ya. peran penting juga untuk mendidik karena salah satu yang ngerjain ya anak-anak karir anak. Wah, Dan mantap. tim produksinya anak-anak karir anak. Bahagia aku. Ya alhamdulillah prosesnya berjalan baik. Prosesku belajar di sini sama Kak Akbar, dampingin Mas Ili, jadi satu buah ide, jadi satu buah platform belajar. Terus platform belajarnya yang tadi kemarin aku ngobrol sama Mas Ili, bukan cuma jadi supplier saja ke negara, ke pemerintah, tapi akhirnya bisa jadi inkubator. Inkubatornya bikin inkubator lagi. Waduh, Mas Ili bilang skema Ponzi mah kalah, kata Mas Ili gitu. Kita mah jauh lebih jahat. Lebih daripada jahat. skema Skema Ponzi ada batasnya, kata Mas Ili. Iya. Kita nggak ada batasnya. Mungkin masyarakat pada ini bagaimana mau selesai nggak mungkin. Terus kan. Manusianya. Siap. Sebagai penutup Mas Ili, sebagai penutup di sesi ini aku ingat karena anak itu kan ngomongin learn, achieve, earn. Ya, learn, achieve, earn. Hari ini kita sepakat lah ngomong learn itu pasti nggak ada habisnya. Tapi dengan posisi kita belajar nggak ada habisnya, achievement yang dicapai itu kan akan memberikan kita banyak earn. Earn ini nggak ngomong sekedar uang. Ya, nggak uang. Apresiasi adalah Betul. earning buat anak-anak kita. Bahkan sebuah program atau sebuah rintisan yang berjalan itu menjadi earn sebuah kebanggaan buat anak-anak. Yeah. Aku senang banget hari ini berproses membangun karya anak dan ya terima kasih sama Mas Akbar, Mas Ili juga udah ngedampingin tahun ketiga ini aku, terus alhamdulillah kita jadi punya banyak kegiatan. Mas Ili bilang nyari masalah lagi gara-gara Isal datang bawa masalah, tapi hari ini ya bahagianya earningnya kita lihat remaja-remaja yang Betul. dulunya terancam jadi pengangguran, terancam kerja di kebun, di pabrik, di mana lah nggak tahu di mana, hari ini bisa duduk bareng sama kita bangun project kayak Mas Akbar. Dan setara. Egaliter Mas Ili ngomong. Setara dan berdaulat. Wah, setara dan berdaulat. Wah, banyak kata kunci yang bisa kita eksplorasi nanti Mas Ili. Ya. Kak Akbar makasih banyak ya. Terima kasih Mas Isal, Di- Mas Ili. Sama-sama, baik. Ditunggu update Nifty-nya. Siap. Kita ngobrol lagi. Mas Ili, terima kasih banyak Sama-sama. waktunya. Kita akan terus eksplorasi Ramadan ini sampai ujung. Bikin konten, cari bahan diskusi yang bisa Sambil ngabuburit ya, Sal. sambil ngabuburit. Oke Mas Ili. Buat manfaat buat kita secara pribadi, buat komunitas. Kalau bersyukur bisa masyarakat bisa ngambil sedikit untuk mereka jadiin bahan benchmark
yang kemarin kita bahas. Terima kasih Kak Akbar. Terima kasih. Saya izin tutup. Terima kasih banyak teman-teman udah bareng sama kami. Kita ketemu lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.